الذي جعلنا من عباده المؤمنين وعسى أن يجعلنا من عباده المحبين المحبوبين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الميامين. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para imam, para haji, para jemaah Masjid Nurul Falah Wonodadi Ayani 2 Kuburaya Kalimantan Barat, yang juga kami hormati para sahabat dari jemaah tabligh, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hidayat, beliau yang ganteng ini. Alhamdulillah ketemu di sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan siapa saja yang mendengarkan kajian kita di setiap Jumat malam Sabtu di masjid yang kita banggakan ini, yang kita berikan nama karena belum ada namanya, Majlis Nurul Falah, sama dengan nama masjidnya. Nurul Falah artinya cahaya keselamatan, amin. Cahaya kebahagiaan, amin. Semoga dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan melalui kajian kita senantiasa merasuk dalam lubuk hati kita, sehingga dia menjadi tuntunan bagi kita untuk menapak kehidupan dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir di majlis kajian rutin kita ini. Tidak ada lain tujuan kita bukan untuk sambian cinta kepada saya, tidak, tetapi kita membuka kajian mengenalkan orang kepada Allah agar kita dan orang yang kita dakwahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya seseorang cinta kepada kita kalau justru kecintaannya kepada kita menjauhkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cinta kepada Allah dan cinta karena Allah adalah perbuatan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsinya, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib dan berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku bagi orang-orang yang saling cinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling duduk karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling berkorban karena Allah. Maka mudah-mudahan kita saling cinta karena Allah dapat mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir 4 kali pertemuan kita mengkaji tentang masalah Maulid Nabi. Saya ambil singkat-singkat saja dari karya, sebagian karya Al-Fakir. Inilah dalilan utamanya yang Al-Fakir ambil dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kadang kita bingung tentang suatu perbuatan ini dilarang atau tidak, ini bid'ah atau tidak. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i yang saya ambil keterangannya, ma'uh disa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athar wa wal bid'atu dhallah. Saya ulang, ma'uh disa, apa-apa yang baru yang tak ada di zaman Nabi, wa khalafa kitaban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kitab, yaitu dengan Al-Quran, al-sunnatan, bertentangan dengan sunnahnya Nabi, al-ijma'an, bertentangan dengan ijma' atau mufatatnya para ulama ushalihin, ulama salaf, al-atharan, atau perbuatan athar itu perbuatan selain Nabi, perbuatan sahabat, tabi'in, ini disebut athar. Maka kalau demikian, fawal bid'atu dhallah,
maka itu disebut bid'ah yang sesat. Tidak setiap perkara baru itu sesat, tapi kalau bertentangan dengan 4 perkara ini, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Bertentangan dengan Quran, oh teliti kita bertentangan. Ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi, kita bertentangan. Oh, bertentangan dengan ijma, kita bertentangan. Oh, bertentangan dengan asar, ternyata tak bertentangan. Kalau dia tak bertentangan dengan salah satu daripada 4 ini, maka ini disebut bid'atul dhalah, bid'ah, perkara baru, tak pernah ada di zaman Nabi dan sesat, dan ini yang dilarang. Kemudian yang kedua, catatan kata Imam Syafi'i, wa ma'uhditsa minal khair, dan apa-apa yang baru tak ada di zaman Nabi, kebaikan-kebaikan yang ada setelah zamannya Nabi, wa lam yukhalif syai'an min dzalik, dan sedikit pun tidak bertentangan dengan Quran atau sunnah Nabi, ijma'nya para ulama, asarnya para sahabat, maka bahwa bid'atul mahmudah, perkara ini memang baru tapi dipuji, terpuji, dan kata Imam Suyuti juga dapat pahala. Maka ulama-ulama kita terdahulu membagi perkara yang baru ini dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ini yang dibolehkan, diamalkan, sehingga dengan dakwah yang seperti ini mengumpulkan orang-orang lain, lembut hati mereka, bisa duduk bersama-sama, tidak kasar. Karena hati-hati kalau kita masuk satu kelompok kemudian kita kasar kepada orang lain, memandang orang lain masuk neraka semua, memandang orang lain tersesat semua, seolah-olah yang dapat hidayah itu cuma kita. Ya kalau bagi hidayah, baru dapat hidayah terus, karena namanya seolah-olah yang dapat hidayah itu kita, yang masuk surga itu kita, yang bahagia cuma kita. Berarti ajaran seperti ini perlu dipertanyakan. Kalau kita masuk satu majelis jemaah, ternyata membuat kita merasa lebih buruk dari orang lain, membuat kita merasa seolah-olah kita tak ada apa-apa, sehingga terucap dari hatinya, keluar dari lidahnya, la syai'a li wa la syai', aku tak punya apa-apa. Ma la syai'a li wa la syai', aku bukan siapa-siapa dan aku tak punya apa-apa. Innama ana la syai' saja, hanya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika kita masuk ke majelis perkumpulan atau kelompok seperti itu, ternyata membuat kita rendah di hadapan Allah, merasa kita buruk, lebih buruk daripada segala yang kita lihat, siapapun yang kita temani, maka itu berarti tetap duduklah di majelis-majelis tersebut. Berarti insya Allah ada ridho Allah di tempat tersebut. Insya Allah ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut. Semoga majelis kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, di bulan Rabiul Awal ini kita berusaha untuk menanamkan selalu dalam hati kita tanaman-tanaman kecintaan kepada Rasulullah. Tentunya dari pembahasan-pembahasan para ulama, para kiai, para habaib yang telah menyampaikan kita begitu pentingnya cinta ini kepada Rasulullah. Maka ternyata kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Tentang lahirnya Rasulullah telah saya sampaikan mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Tentang wafatnya Rasulullah, yang walaupun Rasulullah sakit parah, wafat sakaratul maut, yang masih ingat kita sebagai umatnya telah saya sampaikan minggu kemarin. Kita sekarang jauh daripada itu, membahas tentang perkara yang belum terjadi, namun telah diucapkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Rasulullah untuk keselamatan umatnya kapan? Nanti di akhirat, di padang mahsyar. Sehingga wajar kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dari manusia juga, bukan dari jin. Kalau dari jin tentunya kita tak bisa lihat, bukan dari malaikat. Kalau dari malaikat wajar kita ikut dia, karena malaikat tak punya nafsu, hanya punya akal. Dan
golongan siapa? Min anfusikum, dari golongan manusia seperti kalian sendiri. Tetapi basyarun lakal bashar, manusia tadi tak seperti manusia biasa. Jangan anggap Nabi Muhammad itu kayak kita, sama emosan kayak kita. Jangan. Terlampau tinggi Rasulullah itu digambarkan basyarun lakal bashar. Rasulullah itu manusia tapi tak seperti manusia biasa. Seperti batu hajarun, apa? Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun, Nabi Muhammad, basyarun adalah manusia, la kal bashari, tidak seperti manusia biasa, diberikan batu, bal yaqutatun wan nasu kal hajari. Sama Rasulullah itu seperti batu yakut. Sama-sama batu, dengan batu bata, batu jor, batu kerikil, sama-sama batu. Loh, kita ini batu kerikil. Rasulullah batunya yakut mahal, terlampau mahal, tak ada harganya. Maka kecintaan kepada Rasulullah itu dibandingkan kita misalnya ahli soleh, tapi tak ada rasa cinta kepada Rasulullah dalam hatinya. Ada orang biasa-biasa saja, tapi hatinya rindu kepada Rasulullah. Dalam hatinya, ya Allah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Sayyidina ya Muhammad, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diam sendirian. Kadang dia tersenyum seolah-olah dia disenyumi oleh Rasulullah. Kadang dia menangis seolah-olah tak pantas mata ini melihat keindahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya maka ibadah biasa tapi penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, melebihi dengan ibadah yang banyak tapi sedikit kecintaannya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ngaji Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Talib Al-Irbili Asy-Syafi'i Al-Qurni Al-Asy-Syafi'i. Wa mimma yajibu tiqaduhu, dan dari perkara yang wajib kita yakini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajba'u li ibadi, kelak akan memberi syafaat kepada semua hamba yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa annahu tuqbalu syafa'atuhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu syafaatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Wa annahu muqaddamun biha ala ghairihi, dan sesungguhnya Rasulullah itu didahulukan dalam memberi syafaat atas selainnya Nabi Muhammad, minal jami'il anbiya, dari seluruh para nabi, wal mursalin, seluruh para utusan, wal malaikatil muqarrabin, dan dari seluruh para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Jangankan malaikat yang tak dekat, malaikat yang dekat dengan Allah pun Rasulullah mendahului mereka dalam masalah syafaat. Sehingga yang benar oleh Rasulullah bersabda, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in yaumil qiyamati wal akhir. Aku, kata Nabi, adalah pertamanya orang yang akan memberikan syafaat, wa awwalu musyafa'in, dan pertamanya orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat yaumil qiyamati, di hari kiamat. Nabi-nabi terdahulu tidak diberi stempel izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, kecuali kunci syafaat itu dibuka oleh Rasulullah, barulah nabi-nabi yang lain mengikuti. Wala fakhar, aku berkata begini, kata Nabi, bukan karena aku bangga, bukan karena aku sombong, tidak, kata Rasul. Aku berkata begini karena kesenanganku, karena bersyukurku kepada Allah, karena diizinkan oleh Allah untuk menjadi pertamanya manusia yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Hadis ini akhrajat Tirmidzi wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selain Imam Tirmidzi. Waktu itu syafaat mutawatirul makna, dan hadis syafaat itu sudah berantai-rantai secara makna. Baik, saya terangkan. Wa bayyanu dzalika, dan adapun penjelasan itu semua, annahu idza kana yaumul qiyamah, yaitu apabila telah datang hari kiamat, yaqumun nasu min kuburihim, para manusia akan bangun bangkit dari kubur-kubur mereka, wa yanfaduna turaba an ru'usihim wa wujuhihim syakhisina bi absarihim, mereka akan mengibaskan debu-debu tanah-tanah setelah bangun dari kuburan kita. Manusia semuanya nanti di padang mahsyar, hari kiamat telah tiba, mereka bangun dari kuburnya dan mereka mengibaskan debu-debu yang melekat di kepalanya dan wajahnya.
Syakhisina bi absarihim sukara, mereka terbelalak matanya. Ada yang dalam keadaan mabuk seperti orang mabuk, wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya tak mabuk. Wa qad istaghala kullu minhum bi ahli nafsi. Semuanya setiap kita kelak di hari kiamat sibuk dengan keadaan kita pribadi. Kita tak ingat istri, tak ingat anak, tak ingat keluarga. Kita sibuk dengan diri kita pribadi. Summa yuwakkilu azza wa jalla bi kulli wahidin malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan setiap satu orang satu malaikat yasuku ila mauqif, yang dia menggiring orang tersebut ke mauqif pada mahsyar. Kalau dari Indonesia berarti ada satu malaikat menggiring kita sampai kepada mahsyar. Wa ma huwa syahidun min nafsi, dan kita setiap orang bersama saksinya. Wa huwa jumlatu a'dha'i wa jasadi, ialah jumlah jasad kita, tangan kaki kita. Summa yu'ta bihim ila ardil mahsyar, kemudian akan didatangkan dengan mereka didatangkan manusia ini pada mahsyar. Pada mahsyar itu seperti apa gambarannya? Ardun bayda, bumi putih, tidak ada hitam, ada tuban. Kaljubatin naqiyah, seperti perak yang bersih, bening. Tak ada, bumi ini dibalik oleh Allah. Terus dia kiamat, tak ada kuburan, tak ada bangunan. A'addahu Allahu ta'ala li-hajri, yang mana bumi ini Allah sediakan untuk mengumpulkan seluruh manusia. Wa idza tama'al awwaluna wal-akhiruna fi sa'idin wahidin, apabila seluruh manusia dari pertama alam, pertama dunia sampai akhir dunia telah berkumpul di satu tempat, kuribatis syamsu min ru'usil khalaiq, maka matahari akan didekatkan oleh Allah Ta'ala dari kepalanya seluruh makhluk, hatta takuna bumi kami dari main ini. Sehingga seperti satu mil itu berapa meter, Pak? 1 mil. Ada yang tahu meter? 1609. 1000 mil Inggris itu. Mil Inggris. 1852 mil Nederland, Belanda. Wah, hebat. Ada Belanda. Anggap 1000 meter. Berarti dekat. Sekarang ini di langit keempat itu kata Tafsir Yasin Hamad, matahari itu di langit keempat. Bulan itu tidak ada. Kata ulama 150 juta kilometer. Sekarang. Ya. Nanti di akhirat akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu bihariha sab'una ti'fan, dan panasnya matahari ketika itu jadi kiamat akan ditambahkan oleh Allah 70 kali lipat dari sekarang. Kita sekarang saja tak mampu kalau sudah musim panas, tak mampu panas. Fatani dimak fatula ad-dunya baraduhum, sehingganya ini otak kita ini akan mendidih. Pada ketika itu manusia sudah sibuk semuanya. Hatta yasirul arab ala kulli qadamin al-qadamin, seolah-olah satu kaki itu kayak ada 1000 kaki. Saking berdesak-desaknya manusia ketika itu. Wa yaksurul arab, dan ketika itu keringat manusia bermacam-macam, sehingga kata Nabi kama qala alaihi wasallam, innal araba yaumil qiyamah la yadhabu fil ardi sab'ina dira'an, sesungguhnya keringat manusia di hari kiamat akan naik dari bumi ini sampai 70 kilo. Wa idza bulu ila al-qabr naswa adanihim, sehingganya keringat manusia ketika itu ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke telinganya, bahkan ada yang karam dalam keringatnya, dan bahkan ada orang yang tak dapat keringat sama sekali. Tergantung daripada dunubihim, tergantung amal perbuatannya dan tergantung dosanya ketika ada di dunia. Kemudian summa taqifun nasu ma Allah hatta yatul wukuf wa ishtaddu bil qurb syakhisin lahu sama', manusia akan berdiri sesuai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kesibukan, kerepotan, kesusahan, kegalauan telah berkumpul ketika itu. Mereka terbenana, mengatap langit, layan tikuna, mereka tak bisa berbicara apa-apa karena malu kepada Allah. Hatta kila kadra arba'ina sanah di dunia, mereka duduk, kita akan berdiri nanti di padang mahsyar, dikatakan selama 40 tahun. 40 tahun seperti 40 tahun ukuran dunia. Kalau di akhirat satu hari itu sama 1000 tahun akhirat, ka'alfi sanatin minta, seperti satu hari di akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'udun,
seperti 1000 tahun yang kita hidup di dunia. Maka kalau ada orang masuk neraka setengah hari, berarti masuk nerakanya 500 tahun. Cuma masih bagus daripada selama-lamanya daripada masuk surga. Fa idzan qala injitarukum, ketika manusia sudah lama menunggu, qalabu mayyashfa'u lahum yastarihu yalukum wa qarab, mereka mencari-cari siapa yang bisa mensyafati mereka agar mereka bisa istirahat dari sulitnya kesulitan di akhirat. Maka mereka berkata antara satu sama lain, intaliqu bina ila Adam, ayo kita semua pergi kepada Nabi Adam. Yashfa'u, kita meminta kepada yashfa'u lana inda rabbina, agar Nabi Adam ayah kita memberikan syafaat kepada Allah, agar Allah memberikan syafaat kepada kita. Fayaduna Adam alaihi salatu wassalam, mereka pergi kepada Nabi Adam, lalu mereka berkata, anta Abu Bashar ya abana Adam, engkau adalah ayahnya manusia. Khalaqahu biyadihi, Allah Ta'ala telah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Wa amrul malaikat bisujud laka, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud hormat, bukan bersujud nyembahnya, bersujud hormat kepada Adam. Isfa' lana inda Allah, ayo syafaati kami Nabi Adam di sisi Allah, agar kami selesai dari sulitnya pada masyarakat ini. Apakah Nabi Adam sanggup? Lah, Nabi Adam tak sanggup. Apa kata Nabi Adam? Inna Allah ta'ala ghadiban yama ghadban lam yaktab qala lahu mislah wa la yaktab ba'da mislah. Manusia, sesungguhnya Allah pada saat ini sangat murka. Allah tak pernah murka semurka-murkanya Allah seperti saat ini, baik sebelum dan sesudahnya. Wa innahu kana bihi amrun tawjaba khawfi minhu, sesungguhnya aku punya urusan dengan Allah yang membuat aku takut kepada Allah. Pada jurat tadi ala syafaat, aku tak berani memberikan syafaat kepada kalian. Nafsi, aku sibuk dengan diriku sendiri kepada Nabi Allah. Lalu Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuh, ayo kalian pergi kepada Nabi Nuh, yashfa' lakum inda Allah, agar Nabi Nuh memberikan syafaat kepada kalian di sisi Allah. Apakah Nabi Nuh sanggup? Tak sanggup. Kemudian diarahkan lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak sanggup. Diarahkan lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tak sanggup. Diarahkan lagi kepada Nabi Isa. Hei Isa, anta kalimullah, wahai Nabi Isa, engkau adalah orang yang mendapat izin berbicara dengan Allah. Asfa'alana intahu, ayo berikan syafaat kami Nabi Isa di sisi Allah. Kami sudah tak mampu, wahai Nabi Isa. Akhirnya kata Nabi Isa, mereka ditunjukkan agar pergi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadulluhum ala sayyidina Muhammad fayatuna wa tuhudi ala ahli mawqif. Mereka pergi manusia kepada kekasih kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya, wajahnya Rasulullah menemani seluruh yang ada di padang mahsyar. Saking jangankan Rasulullah, dia habis-habis yang sudah banyak. Cahaya wajahnya memancarkan di Nabi saja, karena sujudnya, karena wudunya. Maka gurun muhajjilun minta berwudu, karena dia banyak berwudu, banyak salat berjamaah ke masjid, maka wajahnya berseri-seri karena bekas wudunya. Itu umatnya. Tak peduli dia hitam putih, berseri-seri, apalagi cahayanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka para manusia memanggil Rasulullah dari mimbarnya, ya Habibur Rabbil Alamin, wahai kekasihnya Allah, wa sayyidil anbiya wal mursalin, tuannya segala para nabi dan para utusan. Qad adhamar amru wa jal khatab, sekarang urusan telah besar wahai Rasulullah, tak mampu kami. Fashfa' lana ila rabbika fi fasl qada, ayo berikan syafaat kepada kami wahai Rasul, agar Allah Ta'ala cepat memberi keputusan kepada kami. Faman kana minna min ahli jannah yumaru billahi ilaika, apabila di antara kami ada yang memang terus masuk surga, dan cepat-cepat Allah Ta'ala menyuruhkan kami untuk masuk surga. Wa man kana minna min ahli nar yumaru bihi ilaika, kalau di antara kami harus masuk neraka, biarkan cepat-cepat Allah berikan masuk neraka kepada kami. Al-Rasul ya Muhammad, tolonglah kami wahai Muhammad, tolonglah kami wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana laka insyaallah, ya aku sanggup wahai manusia dengan izin Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk satu maqam, la yaqumu ahadun min al-khalqi ghairuhu, yang mana di tempat ini tak ada yang berani
berdiri dulu di tempat ini kecuali baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian indah juga di buku belajar bidzikr waktu yang mana Rasulullah diberi ilham oleh Allah taala untuk memuji Allah dengan kalimat-kalimat indah yang kalimat ini tak pernah Allah ilhamkan kepada para nabi, para malaikat, dengan pujian-pujian yang tak bisa digambarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi, setelah Rasulullah bersujud memuji Allah, ada panggilan, "Hei Muhammad, irfa ra'sak, hei kekasihku Muhammad, sekarang angkat kepalamu, isfa syafaat, minta engkau syafaat, engkau akan aku izinkan untuk memberi syafaat, wasal tuqo, dan minta engkau aku akan berikan semua permintaanmu, wa qul yusmaha, ayo katakan apa yang kau akan minta, akan aku dengarkan apa yang kau minta." Saking penghormatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, wa yashfa'u bi adil mawqif bil insaraf, maka Rasulullah berikan syafaat kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar tersebut. Fayaqulu, berkatalah Rasulullah kepada Rasulullah Allah Ta'ala, "Ya Rabbi, murka ibadaka dan hisab, wahai Allah, hisablah seluruh hamba-Mu Allah, karena telah sulit, kesulitan sudah tak mampu lagi mereka menanggungnya Allah, maka dijabah oleh Allah." Maka ini yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir adalah awalul syafaat, pertamanya syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pemuliaan dari Allah kepada Rasulullah, diirahatin min qarbil mawqif, untuk mengistirahatkan manusia di padang mahsyar. Wahada, dan syafaat ini disebut wal maqamul mahmud, adalah kedudukan yang terpuji yang kita sering baca setelah shalawat, setelah adzan, wa adilu wassalatu wa syaratu bil alif rabbi wasul maqamul mahmud. Ini maksudnya. Kemudian kenapa, pertanyaannya, kenapa kok tak langsung manusia itu kepada Nabi Muhammad saja, kok masih kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Isa? Kenapa? Wa innama lam yulhamu, dijawab oleh pengarang Amirul Qulub, wa innama lam yulhamu li majlis Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa mereka manusia tidak diilhami untuk datang pertama langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW min awal amri, dari pertama kalinya di hari fadlihi wa syarafi sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah tampakkan kepada manusia kemuliaan dan keutamaan Rasulullah dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Kan biasa kalau ada kiai besar pasti dulu ustaz-ustaz kecil-kecil dulu, baru kiai besar. Kita pergi kepada ulama disambut oleh pengurus-pengurusnya dulu, baru ulama. Begitu Allah Ta'ala menghormati. Wa'lam, ketahuilah, anna syafa'atan, bahwa syafaat itu, kalau kita menjelaskan tentang syafaat agar jadi ilmu kepada kita, bahwa syafaat itu bermacam-macam. Syafaat abdul ke pertamanya, syafaat yang paling agung, paling besar yang disebut syafaat itu apa? Asy-syafa'at fi fasl qada, adalah syafaat untuk Allah Ta'ala berikan keputusan, wal irah min tulil mawqif, dan tadi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, agar manusia istirahat dari sulitnya berdiri di padang mahsyar. Tapi syafaat ini mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, adalah khusus istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang lain tak punya. Jadi khusus. Kedua, asy-syafa'ah fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab, syafaat untuk memasukkan satu kaum umatnya kanjeng Nabi tanpa hisab. Nanti ada kaum-kaum Nabi umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, itu karena syafaatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Kama qala Nawawi, sebagaimana kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, asy-syafa'atu fi man istahaqqa nar alaihi talaqa, ada orang berhak masuk neraka, ternyata tak jadi masuk neraka karena syafaat Rasulullah. Ada seperti itu. Orang berdosa besar, ahli manusia, tapi karena dapat syafaat Rasulullah, sebenarnya dia berhak masuk neraka. Ternyata terkena syafaatnya Rasulullah, kebagian syafaatnya Rasulullah, ternyata dia tak jadi masuk neraka. Maka kata Nabi, syafaat tidak ada kabarin yaumil kiamat. Syafaatku itu ada yang khusus untuk umat-umatku yang punya dosa besar. Bukan berarti jangan begitu, saya banyak dosa besar saja.
dan nanti saya dapat syafaat. Enggak. Kata ini kegembiraan bagi kita. Walaupun kita banyak dosa besar, akhir masa merasa dosa lebih besar daripada langit dan bumi, jangan putus asa, jangan keluar dari keimanannya, tetap istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah mengiringi kita nanti. Karena putus asa dari rahmat Allah lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Kemudian keempat, ar-rabi'ah biman dakhalan nar minal muwahhidin yakhruja minha. Yang keempat adalah syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka. Ternyata dikeluarkan oleh Allah dari orang-orang ahli tauhid beriman ke Allah, masuk neraka, dicuci, dibakar. Ternyata 4.000 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai hilang. Dikatakan dalam kitab-kitab termasuk dalam kitab As-Suriyah, hilang sampai jadi abu, jadi arang, hanya bersuara, ya Hanan, ya Manan, ya Dayan. Dicari oleh malaikat-malaikat tak ketemu. Ternyata umatnya Rasulullah SAW yang pernah berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disiksa oleh Allah. Itu terakhirnya orang yang dicari oleh malaikat-malaikat mendapat syafaatnya baginda Rasul, dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat yang keempat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Al-Anbiya wal Malaikah wal Mu'minun, para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin. Bisa jadi malaikat Jibril, karena kita sering menghusuk memperlihatkan malaikat Jibril. Bisa jadi malaikat Jibril minta ke Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada hamba-Mu yang ini, ya Allah. Dia selalu menyebut nama-Ku, Allah. Bisa jadi. Bisa jadi malaikat maut, karena kita sering memperlihatkan malaikat maut. Sudah waktu mana kan maut misalnya. Siapa tahu ya ada yang ingin cepat-cepat pun nggak malaikat maut. Bisa jadi. Maka kata Rasulullah dalam hadis, yashfa' yaumul qiyamah. Di hari kiamat, salah satu ada 3 golongan yang bisa memberi syafaat di hari kiamat. Satu, al-anbiya, para nabi. Summal ulama, para ulama. Kalau nabi tak mungkin kita masuk ke derajat ini. Walaupun sehebat apapun ibadah kita, tak mungkin bisa. Maka kalau sekarang ada orang yang nabi bisa memberi syafaat, itu adalah orang murtad, na'udzubillah min dzalik. Murtad yang mempercayai Allah juga. Kalau qadam kedua, al-qadama. Dan derajat qadama ini bisa dikejar. Ternyata tak bisa dikejar oleh kita sebagai orang tua. Kita punya anak, cari ilmu mereka, biarkan mereka berpisah dengan kita. Cari ulama yang alim, cari ulama yang besar, cari ulama yang mereka berjamaah di jalan Allah Ta'ala. Biarkan anak kita mengikuti jejak mereka. Ulama, insya Allah. Kalau orang lain saja bisa memberikan syafaat, bayangkan bagaimana kepada kita, kepada orang tuanya. Insya Allah lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari ulama-ulama yang mereka adalah anak-anak kita. Al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, al-ulama ahli warisnya para nabi. Kemudian yang ketiga, yang berhak memberi syafaat kata Rasul, summa syuhada, orang yang mati syahid. Bela agama Allah, berdakwah di jalan Allah, tiba-tiba mati, walaupun dia tak mati berperang. Syahid di dunia dan akhirat, ternyata ada syahid di akhirat, mati berdakwah dalam agama Allah, mati menyebarkan agama Allah, seperti kawan-kawan kita ini. Seperti mereka-mereka yang mengajar di kampung-kampung, mengajarkan Quran. Mereka termasuk menyebarkan agama Allah dengan Qurannya. Bahkan kata Nabi, kata Siti Aisyah bin Maryam radhiyallahu anha, man alima wa amila wa alama, barang siapa dia punya ilmu, wa amila, mengamalkan ilmunya. Ketiga, wa alama, mengajarkan ilmunya. Fadzalikan ladzi yud'a fi malakutis samawati wal. Maka inilah orang yang di langit dia dipanggil orang besar, orang mulia, orang besar ini. Ada berarti ini orang besar, ini orang mulia. Kata kalangan para malaikat, ini kata Sayyidatina Aisyah, kata Nabi Isa bin Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Kemudian wal mu'minun, dan orang mukmin kita ini bisa bersyafaat. Makanya ada hadis itu, istaghfiru minat ikhwan. Ayo perbanyak mencari saudara-saudara seiman. Fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumil qiyamah. Karena setiap orang mukmin itu ada keberhakan memberi syafaat
diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain di hari kiamat. Bisa jadi nanti sampean memberi syafaat kepada saya. Bisa jadi saya memberi syafaat kepada sampean diberi izin oleh Allah, bukan karena kehebatan kita ya. Bisa jadi saya karena sering boncengan, yuk ngaji bareng ikut, zikir bareng ikut, sholat bareng ikut. Ya ternyata dia nanti akan memberikan syafaat. Kemudian yang kelima, syafaat di ziyadatil darajat di jannah akhirah. Ada orang masuk surga, ternyata surganya diangkat oleh Allah. Bukan ulama, orang biasa, tapi dia mendukung pergerakan para ulama, membangun pesantren-pesantren dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah dengan para ulama, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam terakhir, as-sadisah, syafaat yang keenam, fi tahqiqil adab amman istahaqal khulud. Allahu dosa, yaitu syafaat untuk meringankan siksa. Ada umatnya Nabi Muhammad naudzubillah min dzalik, dia masuk neraka abadan abidin naudzubillah min dzalik. Ternyata diringankan siksanya oleh Allah Taala barokah syafaatnya kanjeng Nabi. Dia namanya di neraka walaupun diringankan, walaupun diringankan namanya di neraka. Maka mudah-mudahan kita baca itu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi'us bil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan di antara penyebab orang mendapat syafaat, berbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Taala. Yang berbicara bukan berarti lebih baik daripada yang mendengarkan, yang sampai bukan berarti lebih baik daripada sampean yang lemah, lembut. Bukan. Kita semua berusaha mendapatkan syafaat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman alladhi yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli nar semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Minggu, malam Senin, Maulid Akbar di pondok. Silakan kawan-kawan, kalau mau hadir, Pak Hidayat silakan, saya undang. Kalau sampean punya orang tua nitip hataman Quran, kan sampean semua donatur pondok, silakan kirimkan WA pribadi apa? Dihafalkan Quran 3 kali hataman yang wafat, yang hidup-hidup kalau kita masa dulu, jangan keburu sampai. Apa saudara saya tidak.